Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia organik bersama saya Dr. Evina Deolitita, SSI MSI. Mengapa sih harus mempelajari ikatan kovalen polar? Berikut adalah topik-topik yang akan dipelajari dalam video materi ikatan kovalen polar. Pertama, polaritas ikatan dan elektronegativitas, momen dipol, muatan formal, resonansi dan menggambar struktur resonansi, asam dan basa menurut Bronsted-Lowry dan kekuatan relatif, asam dan basa organik, asam dan basa Lewis, interaksi non-kovalen. Apa itu polaritas ikatan kovalen atau ikatan kovalen polar? Yaitu ikatan kovalen dengan karakter ikatan ionik di dalamnya, di mana elektron lebih tertarik ke salah satu atom dan distribusi elektron di antara atom-atom tidak sama atau tidak simetris. Pada skema, terlihat karakter ion meningkat dari kiri ke kanan, mulai dari ikatan kovalen warna biru dengan distribusi elektron merata, ikatan kovalen polar ketika distribusi elektron tidak simetris warna hijau, dan ikatan ionik warna merah ketika elektron lebih tertarik ke salah satu atom hingga menghasilkan pemutusan ikatan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Apa yang dimaksud dengan elektronegativitas? Yaitu kemampuan atom menarik sharing elektron dalam ikatan kovalen. Perbedaan nilai elektronegativitas menghasilkan polaritas ikatan. Tabel periodik ini menunjukkan skala elektronegativitas yang dibuat berdasarkan nilai skala tertinggi yaitu F, Lg elektronegativitas 4, dan Cs elektronegativitas 0,7. Atom-atom logam di sebelah kiri tabel periodik lemah dalam menarik elektron, elektronegativitas rendah. Atom-atom halogen dan beberapa non-logam di sebelah kanan tabel periodik mampu menarik elektron dengan kuat, elektronegativitas tinggi. Atom C memiliki elektronegativitas 2,5. Perhatikan gambar di samping kanan tabel periodik. Jika perbedaan nilai elektronegativitas dari atom yang membentuk ikatan kurang dari 2, maka ikatannya kovalen adalah kovalen polar. Contohnya metanol dan metil litium. Dan jika nilai elektronegativitas atom yang berikatan relatif sama, maka ikatan kovalennya kovalen nonpolar. Contoh metana. Terlihat di sana peta potensial elektrostatik di mana atom yang lebih elektronegatif berwarna merah yaitu atom O dan yang lemah berwarna biru, atom litium. Panah berwarna merah menunjukkan arah efek induksi atau rambatan elektron dalam ikatan karena perbedaan nilai elektronegativitas. Polaritas net molekul atau total muatan dalam keberadaan elektron tak berikatan dinyatakan sebagai nilai momen dipol, di mana senyawa dengan polaritas atau momen dipol tinggi larut dalam pelarut polar seperti air dan memiliki momen dipol rendah, tidak larut dalam air atau polaritasnya rendah, non-polar. Terlihat dalam gambar dan tabel nilai momen dipol. Karena elektronegativitas O dan N lebih besar dari H dan memiliki elektron tak berikatan, maka momen dipolnya besar, mudah larut dalam pelarut polar. Khusus untuk molekul simetris, nilai momen dipolnya saling meniadakan atau bernilai 0. Perhatikan nilai momen dipol untuk CO2, metana, etana, dan benzena. Selanjutnya kita akan melihat muatan formal. Beberapa senyawa organik memiliki struktur dengan muatan formal pada atom-atomnya. Muatan formal yaitu muatan pada atom yang membentuk ikatan dengan atom lain berdasarkan struktur elektron valensinya. Jika kelebihan elektron, maka atom akan memiliki muatan formal negatif. Dan jika kekurangan elektron akan memiliki muatan formal positif. Molekul netral dengan muatan formal positif dan negatif disebut dipolar. Pada gambar terlihat perincian muatan formal atom S positif dan O negatif pada struktur dimetil sulfoksida. Dilengkapi kemudian dengan tabel beberapa muatan formal dari atom C, N, O, S, dan P. Kita sekarang melihat bagaimana struktur molekul dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk representasi mengikuti keberadaan elektronnya, khususnya elektron pada ikatan pi dan pasangan elektron bebas.
Struktur yang demikian disebutkan bahwa elektronnya mengalami proses delokalisasi posisi membentuk struktur resonansi atau hibrid resonansi. Satu struktur resonansi dengan struktur resonansi lainnya dihubungkan dengan tanda panah berkepala dua arah. Perhatikan dua buah struktur resonansi ion asetat berikut. Ikatan rangkap pada salah satu atom O berpindah ke atom lainnya. Demikian juga elektron berlebih pada atom O bermuatan negatif juga dapat berpindah ke atom O lainnya. Contoh lainnya adalah struktur benzen. Ikatan rangkap yang berselingan dengan ikatan tunggal dapat berpindah posisi membentuk struktur resonansi. Bagaimana aturan menggambar struktur resonansi dari struktur molekul? Struktur resonansi hanya berbeda pada posisi elektron pi ikatan rangkap atau non-bonding elektron. Bentuk resonansi satu dengan yang lain tidak setara. Bentuk resonansi harus mengikuti aturan oktet atau struktur Lewis. Hibrid resonansi memiliki kedudukan lebih stabil dari bentuk resonansi individunya. Berpindahnya elektron ditunjukkan dengan start panah lengkung dari pasangan elektron bebas pada atom atau ikatan menuju ke atom atau ikatan pada ujung panah lengkung. Perhatikan resonansi dari molekul aseton. Delokalisasi elektron pada atom C dan O membentuk ion enolat dan anion 24 pentanadion. Bagaimana definisi asam basa menurut Bronsted? Konsep asam dan basa Bronsted dalam kimia organik didefinisikan sebagai reaksi yang melibatkan transfer proton H+ antara donor dan akseptor proton. Asam Bronsted senyawa pendonor proton, basa Bronsted senyawa akseptor atau penerima proton. Perhatikan reaksi asam basa antara air sebagai asam yang mendonorkan proton dan amonia sebagai basa yang menerima proton menghasilkan asam NH4+ dan basa OH-. Mengukur kekuatan keasaman Bronsted relatif diberikan dengan besaran nilai Ka dan pKa. Berikut ini adalah tabel dari nilai kekuatan keasaman Bronsted relatif berdasarkan nilai pKa. Semakin kecil nilai pKa, semakin kuat keasamannya. Nilai pKa dapat digunakan untuk memprediksi reaktivitas suatu struktur senyawa dalam suatu reaksi, apakah dapat berlangsung baik membentuk produk atau tidak. Perhatikan reaksi antara asam asetat dan ion hidroksida membentuk ion asetat dan air. Reaksi tersebut berlangsung dominan ke arah produk karena air sebagai asam konjugat dari ion hidroksida keasamannya relatif lebih rendah daripada asam asetat. Berikutnya, apa saja senyawa asam organik dan basa organik? Senyawa asam organik ditandai dengan keberadaan atom H terpolarisasi positif, metanol, asam asetat, dan aseton. Berperan sebagai asam ketika bereaksi dengan basa kuat. Senyawa basa organik ditandai dengan keberadaan atom dengan pasangan elektron bebas, metilamina, metanol, aseton, berperan sebagai basa ketika bereaksi dengan asam kuat. Berikutnya, bagaimana definisi asam basa Lewis? Asam Lewis senyawa akseptor atau penerima pasangan elektron. Basa Lewis senyawa pendonor atau pemberi pasangan elektron. Perhatikan gambar orbital terisi elektron dengan orbital tanpa elektron hingga membentuk ikatan. Definisi Lewis bersifat lebih umum, diterapkan dalam semua reaksi, namun tidak memiliki nilai skala kekuatan relatif keasaman atau pKa. Unsur golongan 3A seperti BF3 dan AlCl3 termasuk asam Lewis. Senyawaan dengan logam transisi seperti TiCl4, FeCl3, ZnCl2, dan SnCl4 juga termasuk asam Lewis. Perhatikan ilustrasi reaksi asam basa menurut definisi Lewis antara BF3 dan dimetil ether. Basa dimetil ether dilukiskan mendonorkan elektron, pasangan elektron bebas di atom O dengan menggunakan panah lengkung kepada asam BF3 tepat di atom logam B, membentuk kompleks struktur asam basa. Perhatikan tabel beberapa struktur basa Lewis. Setiap molekul dengan keberadaan atom O dan N adalah basa Lewis karena memiliki pasangan elektron bebas. Beberapa molekul lain dapat berperan ganda, baik sebagai asam maupun basa, tergantung kondisi reaksinya. Berikutnya adalah tinjauan mengenai interaksi ikatan non-kovalen. Di antaranya adalah gaya dipol-dipol, gaya dispersi, dan ikatan hidrogen.
Gaya dipol-dipol dapat terjadi antar molekul polar yang terbentuk dari interaksi elektrostatik di antara dipol-dipol. Interaksi yang terjadi dapat berupa gaya tarik-menarik, gambar A, atau tolak-menolak, gambar B, tergantung dari orientasi molekulnya. Untuk gaya dispersi dapat terjadi antara molekul yang berdekatan yang timbul akibat distribusi elektron dalam molekul yang selalu berubah-ubah secara konstan. Terakhir, ikatan hidrogen adalah salah satu bentuk interaksi ikatan non-kovalen yang banyak aplikasinya pada molekul-molekul dengan aktivitas biologi. Gaya yang terbentuk merupakan hasil tarik-menarik antara atom H dengan atom-atom negatif O atau N dan pasangan atom bebas pada atom selain atom O atau N. Perhatikan interaksi ikatan hidrogen antara molekul air dan amonia. Sekian video materi ikatan kovalen polar. Terima kasih.